Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Indonesia hari ini. Berita pertama, 2 pelaku pencabulan anak di bawah umur di Tebo diringkus tim Sultan Polres Tebo. Kedua pelaku berinisial HL ayah tiri dan YY kakek kandung korban melakukan aksi bejatnya saat ibu korban tidak di rumah. Mirisnya korban mendapat perlakuan bejat ini saat ia berusia 12 tahun. Kapolres Tebo AKBP Fitria Mega menceritakan kronologis kejadian tersebut. Ia mengatakan korban inisial P akan melaksanakan pernikahan. Pada saat sebelum melaksanakan pernikahan, korban tersebut mengecek kesehatan guna untuk melakukan vaksinasi atau imunisasi. Lanjut kata AKBP Fitria Mega, sebelum melakukan imunisasi atau vaksinasi itu, dicek oleh dokter di screening dan ternyata korban dalam kondisi hamil 7 bulan. Dikatakannya untuk saat ini masih 2 orang pelaku yang diamankan dalam tahap pengembangan, apakah ada lagi pelaku lain yang akan dijadikan tersangka. Berita kedua, Kementerian Kesehatan merilis data kumulatif pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit selama periode 21 Januari sampai 6 Februari 2022. Berdasarkan data tersebut, dari total 36.885 orang pasien COVID-19 dirawat di rumah sakit, sebanyak 30% atau 11.210 pasien tanpa gejala dan 40% atau 14.923 pasien bergejala ringan. Kemudian sebanyak 15.292 orang masih menjalani perawatan, 21.237 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 356 orang meninggal dunia. Data yang sama menunjukkan bahwa mayoritas pasien COVID-19 yang meninggal dunia merupakan kelompok non-lansia, yaitu sebanyak 56%. Sementara persentase angka kematian pada lansia sebanyak 44%. Data Kemenkes juga menunjukkan pasien COVID-19 yang meninggal dunia sebagian besar belum mendapatkan vaksinasi lengkap, yaitu sebanyak 69% dan 31% sudah divaksinasi. Selanjutnya, sebagian besar pasien COVID-19 yang meninggal dunia merupakan kelompok tanpa penyakit penyerta atau komorbid sebanyak 58% dan angka kematian COVID-19 dengan komorbid sebanyak 42%. Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Berita ketiga, Ganjar Pranowo akhirnya meminta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya warga di Desa Wadas Purworejo terkait peristiwa yang terjadi di desa tersebut pada Selasa 8 Februari 2022 kemarin. Selain meminta maaf, Gubernur Jawa Tengah itu juga menegaskan dirinya akan bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Ganjar menegaskan dirinya bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di Wadas itu, termasuk terkait sejumlah masyarakat yang diamankan oleh pihak kepolisian, dirinya meminta untuk dibebaskan. Ganjar juga menegaskan sudah menempuh proses panjang terkait pembangunan bendungan bener ini. Selama proses itu pihaknya membuka lebar ruang dialog kepada masyarakat, khususnya mereka yang masih menolak. Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan, dalam peristiwa di Desa Wadas kemarin pihaknya mengamankan sebanyak 64 orang. Warga yang diamankan itu saat ini ada di Polres Purworejo. Berita keempat, beredar kabar bahwa penyanyi Dorce Gamalama dilarikan lagi ke rumah sakit dan sedang koma. Kabar Dorce Gamalama dilarikan ke rumah sakit dan sedang koma ramai di media sosial. Hetty Senjaya, kerabat Dorce Gamalama, membenarkan kabar yang beredar di media sosial. Akan tetapi Hetty memastikan kalau Dorce tidak dalam kondisi koma seperti apa yang dikabarkan. Hetty menyebut Dorce dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang kembali ngedrop 5 hari lalu. Akan tetapi Hetty Senjaya tak mau menceritakan secara rinci kondisi Dorce Gamalama yang dikabarkan drop dan dirawat di rumah sakit. Diberitakan sebelumnya akhir tahun 2021 Dorce Gamalama menyita perhatian publik karena dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tak sadarkan diri. Kala itu Dorce Gamalama kesadarannya menurun akibat sakit gula darahnya yang kronis dan diidapnya selama 15 tahun belakangan ini. Kondisi Dorce Gamalama naik turun. Ia pun sering keluar masuk rumah sakit atas sakit gula darahnya itu. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.